Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dan salam jumpa kembali. Kita patut bersyukur jikalau hari ini kembali kita boleh mendengar firman Tuhan dan untuk dikuatkan dengan firman Tuhan sehingga kita hidup tetap berkemenangan. Puji Tuhan. Tema pada hari ini, saudara, kita bicara soal apakah kita masih mau tetap berdoa. Apakah kita masih mau tetap berdoa? Kenapa hal ini kembali saya pertanyakan kepada kita? Ya, saudaraku, sebab ini penting sekali, saudaraku, karena masih banyak, bahkan sudah banyak, saudaraku, orang-orang Kristen mengkondisikan dirinya sudah tidak lagi mau berdoa. Iya kan? Nah, untuk itu, saudaraku, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Jikalau di hari ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu. Kami itu adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan karena firman-Mu inilah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, shalom. Tema pada hari ini bicara soal apakah kita masih tetap mau berdoa. Saudaraku, tanpa terasa kita sudah di penghujung tahun 2020 dan sebentar lagi kita akan masuk tahun 2021. Saudara, secara real Bapak Ibu, kita menghadapi masalah, penyakit, persoalan, ekonomi, beban berat, problem Bapak Ibu. Itu yang menekan, ini real. Ini real yang bisa kita rasakan. Iya kan? Sementara bicara soal Tuhan, bicara yang sepertinya tidak real. Kita tidak bisa melihatnya. Nah, disinilah kondisi yang terjadi karena akumulasi persoalan yang semakin berat, banyak orang Kristen sudah meninggalkan Tuhan. Mereka lebih percaya kepada dukun. Mereka lebih percaya kepada nilai-nilai ramalan-ramalan. Apalagi bulan-bulan Desember ini ya Bapak Ibu. Tidak kecuali banyak orang Kristen sedang menunggu ramalan-ramalan apa yang akan terjadi tahun depan. Apakah ini tidak membawa celaka, saudaraku? Apakah ini tidak membawa bahaya bagi iman percaya kita? Nah, persoalannya dalam kondisi seperti ini, apakah kita masih tetap mau berdoa? Sudah belum tentu tidak. Saudara, banyak orang Kristen, saudaraku, sudah memutuskan percuma berdoa. Apa gunanya saya berdoa? Memang, saudaraku, perlu Bapak Ibu ketahui, terbukti bahwa kita ada masalah. Terbukti kita bisa merasakan itu. Tetapi firman Tuhan itu berjanji. Nah, kita menunggu bukti. Sementara firman Tuhan itu seakan-akan berjanji. Nah, karena bukti kita itu bertambah berat persoalan, bertambah berat penyakit, bertambah berat masalah, bertambah berat penderitaan, sehingga janji itu terasa jauh sekali. Itulah kalau orang yang sudah tidak mau atau masa bodoh dengan berdoa. Ini akumulasinya Bapak Ibu. Nah, disinilah saudaraku, kita kembali untuk melihat firman Tuhan. Saudara, kalau saya mengajak Bapak Ibu melihat Tuhan, mungkin berlebihan. Tapi di sini sederhana saja. Saya ingin melihat Bapak Ibu percaya akan perkataannya, akan firman-Nya. Firman itu berkuasa Bapak Ibu. Dengan demikian, begitu engkau membaca firman, masuk di telingamu, terjadi proses interpersonal, mempengaruhi jiwamu, mempengaruhi sarafmu, mempengaruhi pemikiranmu, mempengaruhi perasaanmu. Disitulah engkau bisa merasakan adanya Tuhan. Bisa merasakan kuasa Tuhan. Bisa merasakan jamahan Tuhan, Bapak Ibu. Karena merasakan bacaan firman Tuhan itu. Tapi kalau engkau masa bodoh dengan firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan, ya sudah. Anda tidak akan pernah mendapat sesuatu dari Tuhan. Jadi perkataan saja dululah yang Anda percaya. Nanti Anda akan mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, jamahan Tuhan, kasih Tuhan. Disitulah proses yang terjadi. Sehingga
Anda boleh menerima janji-janji Tuhan yang tidak pernah berbohong. Dan Anda tidak pernah dilalaikan oleh Tuhan. Ini penting ya Bapak Ibu. Kita bicara soal berdoa. Sebetulnya kalau bicara berdoa Bapak Ibu, itu seperti Kristen kanak-kanak. Tetapi apa boleh buat? Kembali kita untuk merefreshing nilai keingatan kita akan nilai berdoa dan makna berdoa. Yang pertama, saudaraku, berdoa itu adalah membutuhkan Tuhan. Pertama itu berdoa itu membutuhkan Tuhan. Kita lihat di Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 7. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tidak di dalam aku dan aku, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, perikop firman Tuhan ini saya beranggapan Bapak Ibu sangat paham. Tuhan memberikan perumpamaan seperti pohon anggur. Anda tahu pohon anggur? Pohon anggur itu, saudaraku, itu bertumbuhnya merambat dia. Dia bukan seperti batang. Dia banyak ranting-ranting merambat. Sama seperti pohon oyong atau pohon pare, Bapak Ibu. Ya kan? Saat perambatan itu terjadi, Anda potong di tengahnya, ya kan, dipisahkan dari pokoknya, mati Bapak Ibu. Semuanya itu mati. Sepanjang apapun perambatan itu akan mati. Karena pokok akarnya itu Anda potong. Nah, demikian pula dalam hal ini. Saudaraku, dalam waktu kita berdoa, kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Kita tidak bisa melupakan Tuhan, Bapak Ibu. Walaupun mungkin Anda seorang yang pintar, ya kan, seorang yang kaya, Anda mungkin orang kuat segala macam, tapi kalau tanpa Tuhan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Iya kan, engkau sangat amat menderita, saudaraku. Makanya dalam hal berdoa ini kita membutuhkan Tuhan, bertanda bahwa kita tahu bahwa kita tidak mampu apa-apa. Bapak Ibu harus paham, Bapak Ibu dan saya harus percaya tidak mampu apa-apa. Tidak tahu apa-apa tanpa Tuhan. Nah, maka untuk itu Bapak Ibu, berdoa ini penting saudaraku. Kita harus tetap mau berdoa. Dengan berdoa kita ini mengandalkan Tuhan, melekat kepada Tuhan yang memberikan kehidupan, yang memberikan pemeliharaan, yang memberikan nilai-nilai perlindungan. Kepada Tuhan Yesus sajalah kita boleh melekat kuat saudaraku. Jangan melepaskan dirimu kepada Dia. Ini penting untuk kita pahami saudaraku. Ya kan, tanpa berdoa berarti engkau tanpa Tuhan. Itu saja, gampang bukan? Ya kan, jikalau tatkala engkau berdoa engkau bersama dengan Tuhan. Ini penting, saudaraku. Makanya berdoa ini adalah nilai kehidupan kita karena kita melekat kepada pokok anggur tersebut dan dijamin engkau akan berbuah lebat dan dijamin engkau akan berkemenangan dan dijamin engkau akan menerima asupan-asupan dari Sang Halik yang kita kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Hebat sekali kita ini Bapak Ibu sesungguhnya. Sayang sekali kalau Bapak Ibu tidak mengerti akan nilai ini. Kesampingkanlah itu nilai-nilai yang kau percaya kepada yang bukan Tuhan. Kesampingkan berhalamu, kesampingkan nilai-nilai yang Tuhan tidak suka. Mulai saat ini, apalagi menjelang kita masuk tahun 2021, saudaraku. Iya kan? Kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Dunia boleh gonjang-ganjing dengan bagaimanapun kondisinya. Kalau kita melekat kepada Tuhan, Bapak Ibu, perlindungan Tuhan ada. Perlindungan Tuhan nyata. Sekali lagi saya bicara, saya bukan untuk Bapak Ibu melihat Tuhan.
tapi saya ingin Bapak Ibu percayakan perkataan Tuhan. Dari situ engkau dapat melihat Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib, dengan firman-Nya, dengan kuasanya, dengan janji-janjinya yang Dia tepati. Puji Tuhan, saudaraku. Yang kedua saudaraku, berdoa itu memuji dan menyembah Tuhan. Berdoa itu memuji dan menyembah Tuhan. Kedua, mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Kedua itu mengandalkan Tuhan. Yeremia ayat pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa. Yang kedua, saudaraku, berdoa itu mengandalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu, ada jaminan. Ada jaminan yang luar biasa. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau pohon bertumbuh, ya kan, di sisinya ada air, banyak air, Bapak Ibu, nggak pernah mengalami tahun-tahun kering. Selama air itu tidak kering. Apalagi nilai air kehidupan. Air kehidupan di dalam diri kita jangan kering, Bapak Ibu. Kalau air kehidupan ini, saudaraku, kita buang atau kita campakkan, kita akan mengalami kekeringan. Banyak orang Kristen sudah mengalami kekeringan rohani, Bapak Ibu, yang sebentar lagi akan getas, yang sebentar lagi akan mati, Bapak Ibu, yang sebentar lagi akan terbakar, Bapak Ibu, menjadi ranting yang kering. Jikalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu, ada jaminan yang luar biasa. Jaminan ini nyata dan ada. Terpelihara, Bapak Ibu. Kalau sampai hari ini kita ada, itu karena pertolongan Tuhan. Sampai hari ini kita ada. Kita masa lalu sudah melewati masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa susah. Mungkin dulu kita pernah kekurangan, mungkin dulu kita pernah mengalami hal-hal sakit penyakit. Nah, makanya kalau sampai hari ini ada, itu bukti bahwa Tuhan ini adalah yang menyertakan kita. Kalau kita masih tetap mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, kita akan kalah total, Bapak Ibu. Jadi berdoa itu mengandalkan Tuhan. Ada jaminan. Jikalau engkau mengandalkan Tuhan, diberkatilah dan menaruh harapan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepian air. Masa Bapak Ibu nggak mengerti sih perumpamaan ini? Kita kan belajar biologis, belajar ilmu tumbuh-tumbuhan, ya Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini, saudaraku, jadi berdoa ini adalah mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang berdoa itu orang yang selalu berpaut kepada Tuhan. Orang yang tumpang tindih tepat kepada Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan ini adalah kita tahu persis kita ini penuh kelemahan. Tapi kita tahu persis pula bahwa Tuhan Maha Kuat. Tuhan Maha Berkuasa. Tuhan Maha Luar Biasa. Puji Tuhan. Saudaraku, mari kita tetap berdoa ya saudara. Berdoa mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan patut diandalkan dan bisa dipercaya. Tuhan tidak pernah tidak setia. Dia adalah Allah yang setia. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, berdoa itu adalah memuji dan menyembah Tuhan. Berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Di Mazmur 31 ayat 21 sampai 23. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku, dan aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Puji Tuhan. Saudara, berdoa itu tidak notabene meminta. Berdoa itu tidak notabene, saudaraku, kita membutuhkan sesuatu, bicara kepada Tuhan, minta sesuatu. Enggak begitu juga. Berdoa itu juga memuji dan menyembah Tuhan. Sungguh luar biasa, saudaraku. Ini sering saya lakukan, saudaraku. Iya kan? Saya berdoa kalau di pagi hari, Bapak Ibu, itu berbahasa roh. Artinya apa? Tidak ada permintaan di dalamnya. Tetapi di sini Tuhan tahu akan kebutuhan saya. 1 Korintus 9. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh matamu, apa yang tidak pernah didengar oleh telingamu, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Ini bicara jasmani. Iya kan, kejasmanian. Itu akan Tuhan sediakan bagi orang-orang mengasihi Dia. Jadi saudaraku, apa yang kita andalkan dalam jasmani ini Bapak Ibu tidak bisa berbuat apa-apa.
Karena di luar kekuatan kita itu ada kekuatan yang dahsyat yang menjamin hidup kita, yang selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Bapak dunia saja tahu apa yang anak-anaknya butuhkan, apalagi Bapakmu yang di sorga, Bapak Ibu. Jadi berdoa itu memuji dan menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu. Ini seringkali kita berdoa, setiap berdoa meminta, ya memuji menyembah Tuhan lah, ya kan? Walaupun tidak ada unsur permintaan, tetapi nilai kebutuhan kita dalam jaminan Tuhan. Bukankah itu luar biasa, saudaraku? Jadi pemazmur ini dia pikir bahwa Tuhan lupa sama dia. Enggak, saudaraku. Makanya dia bilang, dengan kita memuji dan menyenangkan hati Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Kita ini, saudaraku, ada apa? Ada satu nilai korelasi dengan Tuhan dengan baik, saudaraku. Ya kan? Jadi kalau berdoa itu berdoa meminta ya membosankan. Kalau berdoa memuji, menyembah Tuhan, saudaraku, ya kan biasakan dalam hal itu. Karena Allah bertata di atas pujian umatnya. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi kita pada saat berdoa, saudaraku, kita menyembah saja, memuji Tuhan, ya kan? Dan disitulah, saudaraku, tangan Tuhan menjamah, pengurapan Tuhan turun, kekuatan Tuhan luar biasa. Saudaraku, nilai-nilai apa yang kita butuhkan dengan sendirinya tersedia. Jaminan Tuhan itu ada. Jaminan Tuhan itu nyata. Jadi yang ketiga, berdoa itu adalah memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat, berdoa itu menyertakan Tuhan. Mazmur 60. Berdoa itu menyertakan Tuhan. Mazmur 60 ayat 11 dan 12. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Berdoa menyertakan Tuhan, dan Tuhan akan membela kita. Saudara ingat Yosua yang mana berdoa, umat Israel berdoa menghancurkan tembok Yeriko yang begitu kuat. Iya kan? Ambil bagian kita, berdoa. Tuhan akan mengambil bagiannya dengan kekuatan yang penuh untuk mengkondisikan kita dalam pembelaannya. Makanya di situ Bapak Ibu, penghakiman itu hak Tuhan. Jadi kita jangan goyah, tetap berdoa. Walaupun mungkin perasaanmu tertekan, walaupun mungkin perasaanmu itu kacau balau, tetap berdoa Bapak Ibu. Tenangkan dirimu, berdoa. Sertakan Tuhan dalam setiap perkara-perkara yang kau hadapi. Karena Tuhan itu akan bertindak Bapak Ibu. Tuhan itu akan berkarya di dalam hidupmu, melalui persoalanmu, melalui masalahmu, melalui problemmu, melalui sakit penyakitmu. Itu saya seringkali alami Bapak Ibu. Yang melalui masalah kelemahan tubuh saya berdoa. Bertanda saya menyertakan Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan nilai-nilai persoalan saya, nilai-nilai beban berat saya. Sebab saya tidak kuat, sebab saya tidak bisa apa-apa. Kita harus percaya dengan itu Bapak Ibu. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, yang akhirnya terkutuk. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah engkau mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya daripada Tuhan. Jikalau engkau mengandalkan Tuhan, saudaraku, ya kan, menyertakan Tuhan, Bapak Ibu, engkau akan diberkati. Sertakan Tuhan, dengan berdoa kita menyertakan Tuhan. Kita mengajak Tuhan, karena Tuhan mau seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang penuh pengertian, Tuhan yang penuh kuasa dengan kuasa mujizatnya. Bapak Ibu, yang keempat, berdoa itu menyertakan Tuhan. Kemudian kita lihat yang kelima. Kelima itu berdoa itu mengharapkan Tuhan di Mazmur 130. Berdoa itu mengharapkan Tuhan. Mazmur 130 ayat ke-5 sampai 8. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Kemudian, saudaraku, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan.
Dialah yang akan membebaskan Israel. Di dalam kelemahannya, bangsa Israel berdoa, Bapak Ibu. Dengan berdoa dia mengharapkan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu ada. Pertolongan Tuhan itu nyata, Bapak Ibu. Bahkan dengan berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Bahkan menjawab dengan apa yang belum kita ketahui. Sesuai dengan Yeremia 33 ayat 3. Dengan berdoa kita mengharapkan Tuhan, saudaraku. Dan pengharapanku hanya Yesus saja. Luar biasa. Ya, saudaraku. Jadi kita ini hanya berharap kepada Tuhan Yesus saja. Saudara, saya sudah hitung, saudaraku. Iya kan? Berharap kepada siapa? Kepada manusia tidak bisa. Kepada kekayaanmu tidak bisa. Kepintaranmu tidak bisa. Iya, saya pernah melayani jemaat mengalami kecelakaan. Geger otak. Insomnia. Insomnia tidak bisa tidur. Maksudnya kehilangan ingatan, saudaraku. Ya kan? Dia punya gelarnya, Bapak Ibu. Pendidikannya cukup bagus. Ada 2-3 gelar yang dia sandang, saudaraku. Tetapi semuanya lupa, saudaraku. Bahkan sama istrinya pun dia lupa. Karena itu kecelakaan itu, Bapak Ibu. Jadi manusia itu rapuh sekali. Jangan kau sombong. Jangan kau punya kekayaan kau sombong. Jangan kau punya kepintaran kau sombong. Saudaraku, iya kan, begitu dijentrik saja, iya kan, saudaraku, sama Tuhan, selesai. Makanya dengan itu, Bapak Ibu, kalau kita orang-orang yang mengharapkan kepada Tuhan, saudaraku, itu luar biasa. Kita selalu berharap. Pengharapanmu kepada Tuhan, saudaraku, jangan pupus. Ada istilah begini, engkau boleh kehilangan apapun, tapi jangan engkau kehilangan harapan. Harapan itu adalah seperti kita masuk dalam lorong gelap, melihat secerca harapan, secerca cahaya. Disitulah nilai-nilai kehidupan, saudaraku. Nilai-nilai pengharapan yang menyemangatkan kita. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang susah keringkan tulang. Pengharapan kita jangan sampai hilang. Pengharapan kita harus tetap berkobar. Pengharapan kita harus tetap ada, menyala-nyala, Bapak Ibu. Karena dari situlah akan terjadi, akan terjadi kekuatan Tuhan untuk menjamah setiap kita. Pengharapan kepada Tuhan, saudaraku, tidak sia-sia, saudaraku. Berdoa itu berharap kepada Tuhan. Siapa yang berharap kepada Tuhan, saudaraku, tidak mengandung kekecewaan. Kita lihat lagi di Mazmur 33, Bapak Ibu. Ayat 18-22. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Puji Tuhan. Saudaraku, bangsa Israel itu menjadi budak di Mesir 400 tahun. Ini kekuatan mereka, bermazmur, Bapak Ibu. Mengharapkan kepada Tuhan. Ini kekuatan mereka tatkala mereka mengalami kelaparan. Tatkala mereka mengalami aniaya, saudaraku. Tetapi luar biasa, Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka. Sampai mereka dipanggil keluar, saudaraku, dari tanah Mesir untuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu menyertakan mereka. Malam hari Tuhan menyertakan dengan tiang api. Siang hari Tuhan menyertakan mereka dengan tiang awan, Bapak Ibu. Tuhan ini luar biasa, Bapak Ibu. Selalu mendampingi kita, selalu ada beserta dengan kita. Bahkan Dia berjalan di depan, kita ada di belakang Tuhan. Sertakan semua apa dengan persoalanmu dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kita berharap kepada Tuhan itu sangat penting. Berdoa, berharap kepada Tuhan. Yang keenam, saudaraku, berdoa itu mengenal Tuhan. Berdoa itu mengenal Tuhan. Amos pasal 4. Amos pasal 4 ayat 12. Berdoa itu mengenal Tuhan. Ayat 12, Amos, saudaraku. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan,
dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi, Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Bapak Ibu, di sini dijelaskan bahwa kita berdoa itu mengenal Tuhan. Dengan berdoa kita berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu. Dan kita mengenal kekuatannya. Kita mengenal nilai-nilai kuasanya, Bapak Ibu. Berapa banyak orang Kristen sudah mengenal Tuhan dengan dalam hal ini? Iya kan? Tuhan akan memberitahu nilai-nilai kuasanya. Siapa yang menciptakan terang, siapa yang menciptakan malam, siapa yang menciptakan gunung-gunung batu, siapa yang menciptakan seluruh dunia ini. Yaitu Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Masa kan Bapak Ibu tidak mengerti? Dengan berdoa kita mengenal Tuhan yang luar biasa tersebut, Bapak Ibu, yang baginya tidak ada yang mustahil. Iya, saudaraku. Saya tidak mengajak kepada Bapak Ibu dengan nilai-nilai hiperbola ataupun spiritual giant, kesombongan rohani. Tidak demikian. Kita mengenal Tuhan. Banyak orang Kristen belum mengenal Tuhannya, Bapak Ibu. Makanya seringkali kecewa. Dia katakan, Tuhan sudah meninggalkan saya. Tuhan tidak peduli lagi dengan saya. Itu satu nilai tafsir yang salah, Bapak Ibu. Iya kan? Kau harus tahu tentang kesetiaan Tuhan, tentang maha taunya Tuhan, dan tentang maha kuasanya Tuhan. Kenalilah Tuhanmu dengan berdoa. Bahkan engkau akan diberikan pemikiran-pemikirannya. Di 1 Korintus 2 ayat 16, Rasul Paulus pernah bicara, kami memiliki pikiran Kristus. Pada saat kita berdoa, kita diberikan satu nilai pencerahan tentang apa maunya Tuhan kepada diri kita. Seringkali kita berdoa, saudaraku, satu arah. Agar Tuhan mengerti apa maunya kita. Terus-menerus seperti itu. Dan bahkan kita tidak mau mengerti apa maunya Tuhan. Wah, ini repot Bapak Ibu. Iya kan? Seharusnya, tatkala kita berdoa, di samping Tuhan ingin kita mengerti akan persoalan kita, kita juga harus tahu, Tuhan juga ingin mengerti apa yang Dia mau, Bapak Ibu. Itu indah sekali, Bapak Ibu. Iya kan? Berdoalah dengan demikian keadaannya, agar engkau mengenal siapa Tuhanmu. Melalui pemikiran kita, Dia jamah setiap kita. Agar kita mengerti juga akan pikiran Tuhan. Ini dimungkinkan, karena Tuhan sudah buka hatinya. Sudah buka jalan bagi setiap kita. Apalagi kita dengan Tuhan, saudaraku, Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Masa engkau tidak tahu pikiran Tuhan? Masa engkau tidak tahu keinginan Tuhan? Wah, itu keterlaluan Bapak Ibu. Berarti ada the gap, yaitu dosa. Yang kita terhambat hubungan dengan Tuhan itu dosa. Nah, ini yang mesti dikelarkan. Mesti dikelirkan. Mesti dibersihkan. Tatkala kita tidak ada lagi hambatan berhubungan dengan Tuhan, berkoneksitas dengan Tuhan, berkorelasi dengan Tuhan, kita tahu apa maunya Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ya kan? Jangan beras sebelah. Mulai saat ini, tatkala engkau berdoa, renungkanlah apa yang Tuhan mau. Itu akan keluar rema firman Tuhan. Dan mungkin kita bisa diingatkan. Ya, saya bilang mungkin, saudaraku, mungkin Bapak Ibu lupa akan janjimu kepada Tuhan. Akan nazarmu kepada Tuhan. Ya, itu sebelum tutup tahun Bapak Ibu. Itu harus digenapi Bapak Ibu, oleh Bapak Ibu. Ya kan, Tuhan paling tidak suka kalau engkau bernazar, engkau tidak genapi. Engkau berdosa. Makanya untuk itu, bulan Desember ini, saudaraku, sebetulnya saat yang tepat untuk engkau merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini ada, kita di penghujung tahun 2020, itu karena pemeliharaan Tuhan. Masakan kita tahun 2021 tidak terpelihara? Begitu. Salah Bapak Ibu. Ya kan, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan kita jangan sampai menoleh ke belakang. Pandang terus kepada Yesus Kristus. Percayalah Bapak Ibu. Jalan-jalanmu aman. Perlindungan Tuhan kepadamu sempurna adanya. Dan engkau selalu dalam berkat Tuhan. Dan engkau tidak pernah dipermalukan. Karena Tuhan kita adalah pembela yang luar biasa. Pembela yang ajaib. Bahkan penasehat yang ajaib. Jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Di dalam diri kita ada roh Tuhan, roh Allah, roh kudus. Yang selalu memberikan pandangan-pandangan dengan apa yang kita pikirkan.
dengan apa yang akan kita perbuat. Yang penting di sini kita ada kepekaan. Jangan keraskan hatimu, apalagi dalam kebebalan. Saudaraku, sudahi nilai-nilai engkau berkeras, ya kan, untuk tidak berdoa. Lembutkan hatimu, rendahkan hatimu, berdoa. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan nyata. Pertolongan Tuhan itu ada, Bapak Ibu. Engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan sampai akhir zaman. Ingat, Allah kita adalah Allah Immanuel. Allah menyertai umatnya. Puji Tuhan. Itu satu nilai perkara yang besar, Bapak Ibu. Ya kan, supaya kita tidak percuma merayakan hari Natal dengan percaya bahwa Tuhan adalah kekasih jiwa kita, pemelihara hidup kita selama-lamanya. Sebelum terlambat, saya mengucapkan selamat hari Natal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Firman ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang setia, Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami, kemanapun kami melangkah dan berada. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami mengucap syukur Tuhan. Di hari ini kembali diingatkan dengan firman-Mu yang begitu luar biasa. Melalui perkataan-Mu kami percaya penuh kuasa dan kami bisa melihat karya-Mu yang indah, karya-Mu yang besar, karya-Mu yang luar biasa. Melalui mujizat-mujizat yang Kau nyatakan dan Kau terus akan menyatakan dalam ini berarti bahwa membuktikan bahwa Tuhan itu ada real di samping masalah kami ada. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kami. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu ini, yang mendengar khotbah hamba. Berkati mereka Tuhan, dan Tuhan menjamah setiap mereka. Kuatkan hati yang lemah dalam nama Tuhan Yesus. Aku sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudusnya yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati, sukses selalu. Haleluya.